Sudah 3 tahun lamanya aku hidup di rantau. Ada rasa kangen untuk melihat keindahan dan juga kesejukan udara pagi di kampungku. Namun kesibukanku lah yang memaksa mengubur rasa itu. Namaku Anto, umurku 35 tahun. Saat ini aku hidup sendiri di tempat perantauan karena anak dan istriku tinggal di kampung. Sebagai laki-laki, aku termasuk pandai bergaul hingga aku mempunyai banyak teman di sini dan juga seperti kampungku sendiri. Di samping warga di sini yang ramah, juga banyak yang masih satu daerah, hanya saja beda kabupaten atau beda kecamatan saja. Di sela-sela kesibukanku bekerja, bapak kosku tiba-tiba telepon. Dia mengatakan agar aku bisa pulang lebih cepat agar bisa mengikuti acara majelis yang rutin diadakan tiap Jumat pada maghrib. Dan kebetulan hari ini pengajian diadakan di rumahnya bapak bosku. Aku pun mengusahakan secepatnya agar bisa pulang lebih awal. Jam 5 sore aku sudah sampai di kamar kosku. Karena rumah pemilik kos hanya berjarak sekitar 25 meter, maka aku langsung membantu menyiapkan tempat. Setelah selesai aku bergegas mandi. Acara pun berlangsung cukup lancar. Setelahnya aku kembali sibuk membantu membersihkan dan membereskan ruang tamu yang tadi dijadikan tempat pengajian. Anto, ini ada sisa makanan, kamu bawa ya, kata ibu kos saat melihatku hendak pulang. Makasih bu, jawabku. Sekalian nitip buat Bu Yati dan Mbak Ija ya, kata bu kos sambil menyodorkan 2 buah kotak makanan yang terbungkus kantong plastik itu. Rasanya ingin aku menolaknya karena aku malas kalau harus ke tempat Mbak Ija malam hari. Rumahnya yang agak terpisah dari rumah warga dan harus melewati kebun kosong serta terlihat agak seram. Dengan terpaksa aku pun mengiyakan. Aku ke tempat Bu Yati dan disambut dengan senyum manisnya serta ucapan terima kasih. Lalu aku ke rumah Mbak Ija. Aku menyusuri jalan setapak hingga terlihat lampu teras rumah Mbak Ija. Sekedar info, Mbak Ija orangnya agak gemuk, badannya padat dan berisi. Suaminya sudah setahun lebih lumpuh hingga kini dia kerja serabutan untuk membiayai kehidupannya. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang mirip dengan suara di video kakek legend yang sering aku tonton di HP. Aku penasaran karena suaranya yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Aku coba menoleh kanan dan ke kiri. Setelah aku yakin tidak ada orang di luar sana, aku mulai mencari lubang untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah Mbak Ija saat itu. Aku menemukan sedikit celah gorden yang tidak tertutup rapat. Aku mencoba intip melalui celah tersebut. Dan betapa kagetnya ketika mataku mendapati Mbak Ija yang sedang melakukan hal luar biasa itu seorang diri. Aku dengan sabar menunggu setengah jam sampai Mbak Ija selesai dengan aktivitasnya itu yang sangat menguras tenaga. Tok tok tok. Assalamualaikum Mbak Ija. Waalaikumsalam. Siapa? Ini Anto Mbak. Oh, tunggu bentar Mas. Pintu kemudian dibuka. Seketika aku terpana akan kecantikan Mbak Ija.
Mbak Ija memakai daster terusan warna merah cerah yang sangat tipis. Ada apa mas, kok malah bengong? Ini mbak, tadi Kuranti pemilik kos habis ada acara pengajian dan aku disuruh untuk mengantarkan ini, jawabku. Wah, kok repot-repot, masuk dulu mas. Iya mbak, makasih, besok aja soalnya sudah malam. Benar, gak masuk dulu. Makasih mbak, aku pamit aja ya. Ya udah, makasih ya mas. Kalau ada waktu main kesini mas. Ya mbak, besok aku main. Bener ya mbak, tunggu dulu. Aku langsung pulang dan kembali menyusuri jalan setapak hingga sampai di kamar kosku. Aku langsung menjatuhkan diri ke kasur. Bayangan tubuh Mbak Ija terus mengusik pikiranku. Aku kembali mengingat betapa cantiknya Mbak Ija, serta badannya yang agak gemuk dan berisi membuat pikiranku melayang kemana-mana. Sial, gerutuku. Aku segera tidur agar pikiranku tidak terlalu terbayang sama Mbak Ija terus. Keesokan harinya, aku bangun agak siang. Aku melihat Mbak Ija menuju rumah pemilik kos, mungkin mengembalikan piring bekas semalam. Dia masih memakai daster terusan yang semalam dan membuat pikiranku kembali melayang tidak karuan. Lalu aku bergegas mandi untuk mendinginkan otakku. Tiba-tiba terdengar bunyi seseorang yang mengetuk pintu kamarku. Aku langsung mengambil handuk dan segera menuju pintu. Mbak Ija, ucapku dari belakang pintu. Iya mas, ganggu gak mas? Sahut Mbak Ija. Enggak mbak, silahkan masuk dulu mbak, maaf berantakan. Aku dan Mbak Ija duduk berdekatan di atas bangku yang sudah usang dan rapuh di pojokan kamar kosku. Tiba-tiba kejadian yang aku khawatirkan terjadi juga. Bangku yang kami duduki seketika ambruk karena tak kuat menahanku dan Mbak Ija yang gemuk dan berisi itu. Kaget dan tak sadar saat aku membantu mengangkat Mbak Ija untuk berdiri. Tiba-tiba handukku terlepas dan membuat isinya terlihat semua. Bukannya kaget, Mbak Ija justru tersenyum penuh arti. Aku bergegas ingin mengambil handukku kembali, namun tiba-tiba Mbak Ija menahan tanganku. Dan akhirnya, sudahlah, kalian pasti tahulah apa yang terjadi. Semuanya berjalan begitu cepat dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.